Hai Extraordinary, apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Saya seperti biasa, Alfred Sibi, mengundang teman saya, teman lama baik saya, seorang yang luar biasa juga, akan sama-sama kita ngobrol di tempat ini. Kita akan berbicara tentang kegiatannya sehari-hari. Ada seorang yang luar biasa, yang punya kegiatan yang sebenarnya kegiatannya ini sangat spesifik dan memang nggak bisa diganggu. Nah, sebelumnya itu, saya akan perkenalkan teman saya yang luar biasa ini. Silakan, selamat datang Mbak Ros. Halo, Perkenalkan diri Anda. Oke. Selamat siang Pak Alfred Ya. dan semuanya. Halo, saya nama lengkapnya itu Dwi Prastiana Rosadi. Bisa dipanggil Rosa, bisa dipanggil Ocha. Seperti itu. Oke. Mbak Rosa. Ya. Nah, ya Mbak Rosa. Saya tahu beliau ini adalah seorang dokter ya. Dokter apa ini? Dokter Saya lebih spesifik di dokter apa? Dokter umum atau dokter apa? saya ini Pak, lebih ke dokter umum sama dokter estetik. Oh iya. Ya. Kalau kegiatan sehari-hari itu apa aja? Kegiatan sehari-hari saya banyak Pak ya. Misalnya. Banyak banget. Salah satunya ya pertama kerja di bidang dokternya itu. Ya. Bisa dokter estetiknya, bisa juga dokter umum dan juga ngurus anak. Kayak gitu. Oke. Kemarin kan waktu kita ngobrol-ngobrol awal kan yaitu tentang bisnis yang lain kan. Di luar dari sebagai seorang medis kan. Ya ada. Ada. Apa sih itu? Kuliner Pak. Kuliner. Ya, Kuliner kuliner. apa aja? Kuliner makanan aja. Misalnya? Sebelah kayak gitu. Sebelah ya. Ya. Jasuke itu singkatan dari apa sih Jasuke Jasuke itu jagung, susu, keju. Oh ya. Masih bisa ambil bagian untuk kesibukan-kesibukan seperti itu sebagai seorang medis gitu loh. Bisa Pak. Kan kalau kuliner itu kan hobi sebenarnya, dari hobi. Tapi kalau klinik kecantikan itu kan memang cita-cita kayak gitu. Oh iya, oke. Kita ke spesifiknya itu tentang klinik kecantikan. Sudah berapa lama kegiatan itu dilakukan atau usaha klinik kecantikan? Apa setelah lulus dari fakultas kedokteran sudah menekuni itu atau gimana? Enggak, jadi kalau dokter itu sekarang kan pemerintah ketat ya Pak ya. Ya. Jadi nggak bisa langsung lulus langsung kerja, nggak bisa. Jadi ya jadi kita capai gelarnya dulu. Dokternya itu, setelah itu nanti kita ngikut pemerintah, namanya itu internship. Nah, setelah dari internship 1 tahun, baru kita bisa bebas kerja di mana aja. Seperti itu. Jadi sekarang buka tentang klinik kecantikan. Ya, sekarang sudah 2 tahun ini buka klinik kecantikan sendiri. Di mana itu? Di Gresik Pak, lebih Gresik di mana? tepatnya. Gresik kan gede. Daerah mana itu tepatnya? Gampangnya itu di ini dekat Rumah Sakit Ibnu Sina. Oh, jalan apa itu? Ruko Green Garden, Blok A5, nomor 2, Dahan Rejo. Kira-kira yang dipikirkan nanti ke depan, apakah memang cuma mau buka di Gresik atau ada rencana kok? Rencana gitu loh. Ya, Kan mau pasti punya impian sesuatu ya. Pasti Pak. Misalnya? Kalau mau buka cabang ya pengen. Cuman kadang-kadang kan buka usaha kayak gini kan naik turun ya. Berarti apakah itu harus seorang medis yang buka itu atau gimana? Sepemahaman saya, kalau klinik pasti harus orang medis, Pak. Harus medis. Ya, harus. Berarti kalau Kecuali kalau misalnya ada di luar non medis, biasanya ada penanggung jawab medis. penanggung jawab medisnya. Soalnya saya sendiri juga kalau buka usaha kliniknya itu ribet juga yang pertama. Terus apa regulasinya tuh? Ya semuanya Pak, persyaratannya kayak gitu. Dan di sana itu ownernya sebenarnya harus medis. Iya memang harus medis ya. Nah, selain kegiatan-kegiatan itu yang menyangkut tadi hubungan dengan bisnis yang lain, apakah tidak mengganggu itu? Tidak terganggu? Oh alhamdulillah enggak, kan soalnya itu dibuat enjoy aja sih. Seperti apa itu Jasuke itu, kita kan ketemu di situ kan.
Ya, betul. Karena kita bisnisnya sama Ya. di kuliner. Iya, Ya, betul. itu yang terjadi pertemuan. Ternyata di balik itu ada yang lebih spesifik dari Ibu. Ya kalau sekarang saya bilang Ibu dokter kan. Kemarin saya tahu aja Rosa aja. Baru tahu bahwa ternyata seorang medis dia gitu, luar biasa. Ya, gitulah Pak. Penampilan saya nggak memperlihatkan seorang medis. Jujur ya, maaf ya. Banyak yang tertipu. Jangan marah ya. Iya. Saya bilang, oh ini tukang masak berarti. Ketemu kemarin tukang masak. Oh iya, seperti itu. Soalnya posturnya seperti saya, seperti itu loh. Agak-agak big dikit lah. Tapi yang penting sehat kan. Ya, kita kembali ke situ ya. Misalnya kalau Jasuke, bisnis yang kuliner dan seblak, itu Bu dokter sendiri yang menangani atau memang ada? Ada karyawannya sih Pak. Tapi resepnya dari beliau sendiri. Iya, rahasia resepnya ya saya buat sendiri kayak gitu. Ada rencana mengembangkan untuk kerjasama atau apa? Mana? Yang kuliner? Kuliner. Rencana mau ini Pak ke ekspor. Oh ya? Iya, mau ekspor. Yang mana? Yang sebelah atau yang? Semuanya. Cuman masih mungkin mengumpulkan dananya dulu. Iya, kan semua kan step by step. Nah, kalau itu berarti sudah frozen ya? Ya, frozen. Sama ini instan kayak mie goreng kayak gitu loh Pak, dibungkus kayak gitu. Jadi nanti tinggal masak sendiri pakai air tinggal panas, rebus itu langsung. rebus. Ya maaf, seperti yang ada tetangga kita yang dari Malang itu ya kayak gitu ya. Kemungkinan seperti Seperti itu. Kayak itu. bakso aci kayak gitu Pak. Jadi itu sampai bikin sendiri. Ya. Jadi saya sendiri tuh kekurangannya itu ini Pak, bahan bakunya. Apa bahan baku? Saya cari petani bawang terus kencur kayak gitu atau yang pokoknya petani gitu agak susah. Kan soalnya kan kalau produk frozen itu kan harus ini kan harus fresh ya. 1 ton. Oh, harus banyak. Nah, itu kan saya masih belum nemu petani. Berarti ada peluang ya teman-teman untuk menghubungi Bu Dokter ini. Jadi teman-teman yang mungkin sedang menonton ini punya peluang untuk buka atau mungkin ingin bekerja sama dengan sebagai supplier baik kencur, bawang merah, bawang putih, cabai, sayur, mie semuanya deh. Luar biasa ini. Jadi boleh. Jagung. Jadi kalau misalnya ada yang mau, berarti mereka tinggal kontak ya. Iya, boleh. Komen di mana? Oke. Di podcast ini ya. Oke, ya boleh. Komen di sini nanti mungkin akan diarahkan. Boleh. Gitu. Boleh. Kembali lagi ke klinik kecantikan gitu loh. Nah, kalau di sini udah baru kelihatan bahwa seorang medis kecantikan lagi. Itu luar biasa loh. Kemarin jujur saya bilang waktu kita pertemuan pertama itu, saya pikir karena kita bertemu di komunitas kuliner, saya berpikir wajar aja tukang masak. Iya, banyak yang tertipu Pak. Banyak yang tertipu. Iya, saya juga jadi model juga. Sebentar. Kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol di chat, Bu Dokter bilang saya baru mengikuti kegiatan apa itu? Audisi. Audisi apa? Audisi model plus size. Jadi model untuk ukuran besar-besar kayak yang gitu. Big ya? Iya, yang big. Berarti kayak kita boleh dong, Oh, bisa. Cuman tapi buat perempuan. Nah, Dam, kita boleh, Dam. Tapi khusus laki-laki nggak ada ya? Nggak tahu saya kalau laki-laki. Selama ini perempuan. Boleh diusulkan kayaknya. Tapi kan faktor usia sudah nggak memungkinkan kali ya. Di mana itu dilaksanakan? Kemarin ikut acara di Bali, Pak. Di Bali? Iya, lumayan agak lama. Wow. 2 minggu. 2 minggu. Terus meraih juara berapa? Nggak ada. Belum. Bukan ada. Belum. Belum rezeki. Wah, artinya sudah masuk di kategori kan? Iya, masuk grand final, masih finalis. Sudah masuk di kategori finalis kan berarti belum berprestasi, sudah ada cuman belum rezeki. Iya. Untuk juara 1 luar biasa. Oke. Karena kan saingannya kan nggak cuma saya aja. Oh iya, pasti kan banyak. Yang lain-lain juga 24 orang 24 finalisnya. Oke. Kita itu bagian dari kegiatan-kegiatan Bu Dokter ini ya. Sekarang kegiatan-kegiatan Bu Dokter sebagai dokter masih buka praktek tetap ya, terus juga di medis, terus di
ada ide apa lagi? Soalnya kalau saya lihat Bu Dokter ini luar biasa. Ide-idenya kemarin ngobrol-ngobrol, wah ada begini, wih, luar biasa. Sementara sih fokus ke klinik kecantikan, terus kuliner sama modelnya aja. Kalau misalnya klinik kecantikan kan pasti sudah ada produknya. Kalau masih ada yang menawarkan produk-produk masih terbuka. Bisa, cuman saya nggak bisa ini dulu untuk membeli dulu. Ya, artinya kan ya kita lihat di luaran sana begitu banyak. Kalau mau kerjasama enggak apa-apa, tapi kan bikin proposalnya dulu, nanti saya lihat dulu, nanti kalau memang saya berminat ya nanti saya asis. Berarti teman-teman bisa menghubungi langsung datang ke sana ya. Boleh. Kebanyakan sales itu ngubungin saya juga. Sales. Tapi saya justru beli kalau itu, kalau sales. Begitu. Nah, saya kan maunya kalau saya kan masih baru, jadinya sayangnya itu nggak mau berani untuk ambil resiko gitu loh Pak. Jadi saya nggak mau beli banyak. Kan kadang-kadang kalau sales itu kan harus beli banyak. Iya, kalau sales. Nah, saya kan tester istilahnya kayak gitu kan ya. Saya punya juga, Bu. Saya punya, nanti saya bawa ke sana. Serius ini, serius. Saya punya. Nanti saya kasihkan ke Ibu. Boleh. Nanti kalau memungkinkan ya silakan dinilai. Mungkin teman-teman silakan, terbuka. Semua kan ada peluang ya, baik itu di kecantikan. Nah, kalau di kuliner tadi seperti tadi bahan-bahan bakunya ya. Iya, bahan bakunya. Nah, jasuke, jagung, susu keju. Itu terinspirasi dari mana itu? Dari SD Pak, jajanan SD itu Pak. Jajanan SD. Jadi dari cita-cita itu dari SD sudah kepikiran ini saya mau jual ini nanti. Soalnya saya dari dulu suka sama makanan seperti itu. Jadi ya mungkin tak jual aja kayak gitu. Sejak kapan itu dicoba? Baru. Mulai dicoba terus. Pak. Kalau dicoba sih udah sering. Soalnya itu kan maksudnya waktu mulai mencoba ini boleh kayaknya seperti yang dikasihkan ke saya kemarin kan kemasannya sudah representatif ya. Wah, keren banget ya. Cuman memang karena waktu itu saya berpikir ini pesan banyak ini bagaimana? Itulah. Apakah itu harus pakai cup sealer atau bagaimana biar dia nggak terbuang atau gimana? Nah, rencananya itu kan nanti bentuk frozen Pak. Bentuknya sudah frozen. Iya, jadi nanti tinggal jagungnya direbus, nanti dimasukin susu sama keju aja, gitu aja. Tinggal begitu ya. Cuman nanti masih belum ada petaninya lagi. Untuk rasa dari jasuke ini, apakah cuma satu rasa seperti yang kemarin dikasihkan ke saya supaya itu original? Ya, yang itu originalnya. Ada sih Pak, coklat, strawberry sama matcha. Kalau misalnya seperti kita kan ya di lingkup kita kan kita bicara di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto kan dekat. Itu bisa nggak jadi reseller? Bisa sebenarnya. Cuman kalau reseller kan nunggu ininya dulu Pak, frozennya jadi kan ya. Ya, artinya bisa. Bisa. Nanti memang ada resellernya juga kayak gitu. Pasti akan ke situ. Kalau produk skincare-nya juga ada. Tapi gitu? Masih belum ada resellernya dulu. Saya sudah welcome, cuman belum ada yang. Nah, sekarang ke depan apa yang dipikirkan Bu Dokter sebagai owner dari klinik, owner juga dari Jasuke dan sebelah ke depan melihat ke depan ini peluang ini apa yang sebenarnya menjadi impian nanti? Mau impiannya saya itu nama brand dari saya dua-duanya ini semoga bisa meluas, nggak cuma di wilayah Gresik, wilayah seluruh Indonesia, luar negeri kayak gitu. Itu mimpi yang luar biasa. Nah, tadi aku sempat tanya tentang singgung tentang seblak. Aku terus terang sendiri aja belum pernah nyoba. Itu seblak itu yang gimana sih itu sebentar sedikit ke situ sebelum kita. Seblak itu makanan khas Bandung sebenarnya Pak. Apa aja sih itu? Ya banyak variasi sih Pak. Tapi khasnya itu kerupuk. Kerupuk? Ya kerupuk sama kencur kayak gitu. Oh gitu. Jadi itu bisa di frozen juga? Bisa. Ada di frozen juga, ada yang dijadikan kayak mie Indomie kayak gitulah. Kayak gitu. Jadi nanti gampang, tinggal orang-orang tinggal mendidih gitu aja. Tinggal dipanasin lah istilahnya ya gitu. Luar biasa Ibu Dokter yang
punya ide-ide yang baru, mungkin bisa menggugah teman-teman yang punya ide. Jangan anggap remeh itu sesuatu yang kecil, ya. Contoh aja kita, kalau kita mau pikir ya, memikirkan bahasanya popcorn, itu ternyata cuma jagung digoreng aja, Bu. Iya, sesederhana itu kan. Oven. Nah, begitu juga mungkin seperti ini, jasuke. Kalau kita berpikir, jago dipipil, direbus, ditaruh apa tadi? Susu, keju. Iya. Nah, tetapi ada satu ide lain mungkin yang ditambahkan di situ sehingga itu membuat daya tarik tersendiri. Mungkin seperti itu. Ada pesan khusus misalnya di akhir ini sebelum kita tutup ini. Oke. Pesannya apa? Ke teman-teman di luaran sana. Kalau ke Gresik, jangan lupa untuk mampir ke Sakura Beauty Clinic di Ruko Green Garden Blok A5 nomor 2 dan Rejo. Ancer-ancernya itu Icon Mall sama Rumah Sakit Ibnu Sina kayak gitu. Kalau makanan atau kulinernya namanya itu di Jake Food nama brandnya. Itu jangan lupa mampir di warung AGP GKB. Jadi merek dagangnya apa? Jake. Jajanan kekinian. Jajanan kekinian dan apa tadi? Kliniknya apa namanya? Sakura Beauty Clinic. Sakura Beauty Clinic. Saya punya ide itu bunga sakura di Jepang itu loh, bagus kan Pak, cantik. Nah sayanya itu maunya orang-orang yang datang ke saya tuh juga cantik. Ada perubahan dari ada masalah keluhan jadi membaik kayak gitu. Jadi datang ke Sakura Clinic. Sakura Beauty Clinic. Sakura Beauty Clinic. Nah, di sana kita akan dipermak ya, tanda kutip ya. Dipermak jadi cantik, jadi seger pokoknya. Kulitnya sehat. Dapat lagi itu Jasuke makanan yang bergizi ya. Oke. Mungkin kita nanti akan sambung lagi berikut. Silakan nanti sudah berkembang kemana jangan lupa untuk nanti kita ngobrol lagi di sini. Pasti. Oke, teman-teman yang extraordinary ya. Kita ini sesuatu yang luar biasa, kelihatan kecil, tetapi kalau kita menginovasi atau dengan kreativitas kita mencoba hal-hal yang biasa keseharian di rumah, keseharian mungkin kita lihatnya biasa-biasa saja, tapi kalau kita inovasi, kita belajar juga apa yang harus kita ambil dari situ dan kita kembangkan, itu kan menjadi satu yang luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Bu Dokter ini, gampang kan? Jagung dipipil, dikasih susu, direbus, dikasih susu, dikasih keju. Waduh, ternyata enak. Tapi ada rahasia yang lain yang aku saya nggak tahu. Nanti ada menu baru Pak. Ada menu baru apa lagi? Iya rahasia dong. Langsung aja mampir. Nanti mampir. Oke. Untuk hal ini extraordinary akan tetap ada di podcast kita ini. Kita akan kalau mungkin teman-teman yang punya ide, punya sesuatu yang ingin disampaikan atau ingin diceritakan ke teman-teman, gabung bersama kami di Extraordinary. Sampai jumpa dan salam sehat dan kita sukses bersama. Bye.